Oke, Kak Brian mungkin udah siap Siap. kita ngobrol sama Siap. Oke, tadi kan sudah banyak yang ngebacain prestasi, kemudian pengalaman dan juga kesibukan Kak Brian. Dan aku juga ngikutin Kak Brian. Lagi ikutan PKM juga ya, Kak? Iya, betul. Kebetulan lagi ikut PKM. Oke, keren banget nih. Oke, kita doain ya teman-teman supaya Kak Brian nanti bisa lolos PIPNAS tahun ini. Amin. Semoga yang ikut PKM juga bisa lolos. Amin. Oke, Kak Brian nih, ngomong-ngomong nih ya Kak Brian tentang kesibukan Kak Brian tadi nih. Boleh nggak sih Kak Brian itu menceritakan sedikit tentang keseharian Kakak sebagai mahasiswa? Karena kita dengar tadi ya dari yang aku bacain, prestasi yang didapatkan Kak Brian pasti nggak mudah ya. Pasti ada up and downs-nya dan juga ada tantangannya gitu. Seberapa sibuk sih Kak Brian menghadapi jadwal-jadwal Kak Brian dan gimana sih keseharian Kak supaya bisa terus keep it up dalam menjalani aktivitas Kakak sebagai mahasiswa di tengah kesibukan selama ini? Oke, kalau cerita kesibukan nih mungkin aku ceritanya waktu S1 sama S2 ya, karena ternyata cukup berbeda. Jadi waktu S1 sendiri, ya kita seperti mahasiswa pada umumnya, kita kuliah setengah 8 sampai kadang-kadang setengah 5 sore, itu hari Senin sampai hari Jumat. Dan biasanya Sabtu Minggunya itu diisi dengan kegiatan, baik itu organisasi, ataupun kepanitiaan, atau mungkin lomba itu juga ada. Dan untuk di S2 sendiri, ini cukup baru karena kebetulan untuk jadwalnya, Brian sendiri nggak tahu apakah masih karena awal atau belum masuk, karena kuliah perdana itu baru tanggal 20 September besok. 20 Agustus besok, 20 Agustus. Jadi kelihatannya masih tidak sehektik S1 gitu. Cuman nggak ngerti kalau besok tugasnya, karena aku juga kurikulumnya nggak dipadatkan. Cuman yang menjadi key point adalah karena di S1 maupun S2 itu jadwalnya udah diflorkan di awal. Jadi tuh aku sudah bisa set jadwal kayak sehari tuh mau ngapain aja, kelasku tuh berapa lama, aku bisa alokasikan waktu untuk belajar atau organisasi atau rapat. Jadi itu aku sudah bisa mengatur, termasuk untuk kegiatanku sekarang. Misalnya kebetulan diundang jadi speaker sama bersinar kampus tuh aku juga masukin ke jadwal dan bisa set kayak energiku tuh kuat nggak kalau misalnya sehari ada ini ada itu gitu sih. Jadi udah menyusun sedemikian rupa ya jadwal-jadwal yang mau Kak Brian lakukan gitu selama jadi mahasiswa. Juga betul. Udah bahkan sampai detail banget gitu ke mata kuliah yang lagi dijalani dan juga project-project lainnya gitu ya Kak. Jadi kita tahu nih gimana nih kesibukannya Kak Brian selama jadi mahasiswa. Nah, ngomong-ngomong soal berprestasi gitu ya, kayak mengikuti banyak kegiatan tadi juga aku udah breakdown kegiatannya Kak Brian apa aja, mulai dari rutin banget ikutin lomba dan juga aktif menjadi speaker, moderator dan lain sebagainya, bahkan sampai kemarin ikutan Clash of Champions juga. Nah, sebenarnya apa sih yang memotivasi kakak gitu untuk tetap bisa konsisten dalam menjalani aktivitas kuliah? Karena kan kalau misalkan kita ngomongin soal menjadi mahasiswa berprestasi gitu ya, perlu banget nih yang namanya itu motivasi. Dan aku juga pengen tahu nih, apakah motivasi Kak Brian itu kadang hilang, kadang lagi semangat-semangatnya banget nih. Terus bisa diceritain guys ya, kayak apa sih sebenarnya yang memotivasi kakak untuk bisa menjadi seperti Kak Brian yang sekarang? Kalau untuk terkait motivasi, aku kembali lagi ke cari source of motivation-nya. Kebetulan kalau aku adalah orang tua, aku melihat bagaimana orang tuaku bekerja keras dari pagi sampai malam, meluangkan waktunya, baik itu dalam pekerjaan dan juga ke kita, ke anak-anaknya. Dan itu salah satu yang menjadi motivasi terbesar, dan itu cambukan lah ketika misalnya aku lagi down, lagi stres, aku mengingat bagaimana orang tua aku sudah mengorbankan segalanya untuk aku, untuk sampai aku di titik ini. Jadi aku selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dan juga istilahnya meringankan beban orang tua, sesimpel aku cari beasiswa, mungkin seperti itu. Wow, jadi keren banget ya motivasinya karena orang tua dulu gitu ya. Terus tadi katanya juga inisiatif membantu beberapa orang tua dengan cara mencari beasiswa ya. Tadi juga kita udah sama-sama tahu kalau misalkan Kak Brian adalah salah satu awardee dari Tanopro Scholarship. Keren banget ya Kak Brian. Nah, ngomongin soal motivasi nih, kita juga ngomongin tentang gimana sih caranya untuk keep positif gitu
dalam keseharian kakak sebagai mahasiswa. Aku juga ngeliat banget nih kak, karena aku ngikutin banget Kak Brian kan ini mungkin bisa. Jadi kayak aku minta tips and trick juga nih, karena aku ngeliat di Twitter Kak Brian itu sangat positif vibes gitu. Aku ngeliat Kak Brian itu selalu mengutamakan Tuhan, juga selalu berpikir positif untuk kedepannya. Nah, gimana sih caranya Kak Brian untuk tetap bisa menjaga energi positif tersebut? Karena kadang nih ya kalau misalkan kita jadi mahasiswa, apalagi kita sebagai generasi Gen Z gitu ya, kadang suka mikirnya tuh yang negatif-negatif gitu. Aku ke bawah sama teman gitu dalam keseharian kita gitu. Gimana sih kak caranya untuk bisa tetap bisa menjaga energi positif yang kalian miliki? Kalau untuk energi positif, kuncinya kalau dari pendapatku dan juga pengalamanku adalah di awal harinya ya. Aku setiap pagi tuh selalu meluangkan waktu untuk saat teduh. Ini aku bukan mau ria untuk unjuk-unjukkan keimanan dan ibadah. Cuman karena aku merasa ketika aku saat teduh aku baca Alkitab terus berdoa sama Tuhan mohon untuk petunjuk, itu aku bisa melalui hari dengan baik. Yang kedua, aku selalu percaya kesusahan sehari itu hanya untuk sehari. Jadi itu bukan sesuatu yang kalian harus takutkan atau kayak kalian bakal merasa nggak bisa melalui hari tersebut. Seberat apapun kelihatannya, seberat apapun yang kalian pikirkan itu pasti akan bisa dilalui. Jadi percaya aja sama apa yang disampaikan Tuhan sih. Kalau aku energi positifnya seperti itu. Jadi benar ya, selalu membawa Tuhan gitu dalam kegiatan kita. Bisa nih dipraktikkan juga sama teman-teman untuk yang lagi hektik-hektiknya atau ngerasa lagi kurang semangat, kehilangan motivasi, bisa banget diikutin caranya Kak Brian, selalu berpikir positif bahwa Tuhan selalu ada di sisi kita. Jadi kita nggak perlu khawatir sama sekali untuk menjalani kegiatan ke depannya, karena kita selalu mendapatkan bantuan ya Kak dari yang di atas. Sebenarnya banget gitu. Oke, tadi Kak Brian juga di awal udah ngasih sedikit tips ya tentang gimana cara Kak Brian untuk mengatur kegiatan Kak Brian, entah itu kegiatan perkuliahan, outdoor, lomba, dan segala macamnya. Nah, bisa nggak sih Kak Brian mungkin bisa kasih lebih banyak lagi nih tips and trick ke kita gimana caranya untuk mengatur waktu yang efektif bagi mahasiswa gitu yang memang sedang dilanda banyak tugas dan juga dilanda kegiatan-kegiatan lain maupun organisasi, perlombaan dan lain sebagainya. Oke, kalau untuk mengatur waktu mungkin kita juga bisa berbicara terkait pembagian waktu juga ya dan juga priority skill, time management juga ya. Karena kan kebetulan kalau dari aku kegiatannya kebetulan nggak kuliah aja, aku ada organisasi, ada kepanitiaan dan juga perlombaan as well. Jadi memang tantangannya berbeda dengan teman-teman yang lain. Aku tidak menyalahkan teman-teman yang memilih untuk option aku hanya kuliah aja terus aku pulang, itu juga monggo. Tapi aku memilih karena aku ada tujuan ke depan, aku merasa melalui organisasi, melalui kepanitiaan dan perlombaan akan memberikan benefit untuk aku. Jadi aku memilih untuk melakukan hal tersebut. Kuncinya adalah kalian harus bisa memprioritaskan. Sesimpel misalnya aku memilih kegiatan organisasi ataupun kepanitiaan atau bahkan lomba diusahakan tidak hari Sabtu Minggu. Karena kebetulan di FKUGM itu hari Senin ujian, jadi itu akan mengganggu. Akan tetapi faktanya realita di lapangan seringkali Sabtu Minggunya organisasi atau kepanitiaan atau bahkan lomba, Seninnya tetap ujian. Pertanyaannya bagaimana cara kita untuk mengatur hal tersebut. Saran dari aku adalah pertama bisa dicicil materinya misal dari 2 minggu sebelumnya atau 1 minggu sebelumnya. Yang kedua, aku suka untuk curi waktu dalam kegiatan organisasi atau kepanitiaan. Jadi misalnya ketika ada sesi isyoma, sedang lagi ada acara, itu biasanya aku manfaatkan waktu ya makan juga, lalu setelah itu aku misalnya baca 1 lecture kah atau 2 lecture kah untuk istilahnya membantu sedikit. Dan kalian juga harus tahu nih kapan ujian itu kan udah dijelaskan sejak awal ya kalau di FKUGM. Jadi aku bisa set nih kapan tanggal-tanggal krusial, kapan tanggal-tanggal kritis yang aku harus fokus untuk mengerjakan tugas, mengerjakan ujian atau mempersiapkan responsi atau kuis, mana yang aku bisa meluangkan waktu untuk organisasi dan juga kepanitiaan. Selain itu, kalian juga harus persiapkan apakah kalian secara fisik ataupun secara mental juga bisa untuk melalui hal tersebut. Jangan sungkan untuk menolak, jangan sungkan untuk istilahnya tidak mengambil semuanya, karena kalian secara manusiawi pasti ada keterbatasan dan semua orang punya jalannya masing-masing. Jadi kalian jangan FOMO, jangan kayak takut dikucilkan atau apapun itu. Teman-teman kalian magang kalau organisasi ya nggak apa-apa, atau kalian magang teman-teman kalau organisasi juga nggak apa-apa. Jadi decisionnya adalah di kalian gitu. Wah, itu ya teman-teman
mungkin bisa di-highlight tadi kata-katanya kalian, jangan FOMO-an, jangan ikutin temen kalau misalkan kalian merasa kurang mampu gitu untuk bisa menyeimbangkan kegiatan kalian gitu karena ikut-ikutan teman. Terus tadi juga Kak Brian juga bilang gitu kalau misalkan kita juga harus tahu ya Kak kapasitas diri kita itu sampai mana, jangan sampai kita terlalu memaksakan diri nih teman-teman. Nah, aku juga mungkin jadi kepo gitu ya, selain Kak Brian sedang menjalani PKM gitu ya untuk tahun ini, kira-kira organisasi apa sih Kak yang masih Kakak ikuti sekarang? Kalau untuk organisasi, kebetulan AMSA itu sudah selesai. Saya kemarin tahun semester 6 itu bulan Juni itu sudah terakhir karena sudah transisi. Waktu itu terakhir saya jadi istilahnya supervising council gitu, advisory board itu terakhir. Kalau sekarang organisasinya paling di Tanoto sih, tapi saya kebetulan juga anggota juga, belum tidak menjabat posisi-posisi krusial karena kami memang awardee dan at the same time kita ada TSA-nya gitu, kayak Tanoto Association-nya gitulah di masing-masing universitas. Paling hanya itu aja. Saya nggak ada organisasi lainnya kalau sekarang. Karena udah semester 7 juga ya? Iya, sudah angkatan tua. Cara untuk keluar dari UGM. Oke, nah tadi kan Kak Brian udah kasih tahu kita ya gimana caranya membagi waktu untuk kegiatan kampus, mengerjakan tugas ujian, terus juga kegiatan organisasi. Nah kalau misalkan ngomongin tentang kegiatan personal Kak Brian kalau misalkan lagi di waktu luang itu sukanya ngapain sih? Terus kayak gimana nih cara Kak Brian untuk membagi waktu antara kesibukan kampus, kesibukan karir, dan juga kehidupan personal Kak Brian sendiri gitu? Oke, aku tuh kalau misalnya kehidupan sehari-hari ya, misalnya kayak kuliah ataupun ada kegiatan-kegiatan lainnya dan juga istilahnya me time, aku rasa harus seimbang ya. Kalau istilah anak sekarang kan work-life balance gitu ya. Kalau dari aku sendiri adalah bahwa mindsetnya perlu diatur. Pertama, ketika kita take a break ataupun take a rest, itu bukan sesuatu yang salah, itu bukan sesuatu yang berdosa. Karena namanya manusia, nggak mungkin 24 jam belajar terus atau kerja terus, nggak bisa. Pasti ada batasnya. Jadi kalian jangan pernah merasa salah atau merasa berdosa terhadap hal tersebut. Yang kedua, disiplinlah ketika kalian istirahat. Dalam artian, misalnya aku lagi burnout parah, aku nggak bisa mengerjakan sesuatu, aku memilih untuk aku either tidur, atau aku hangout sama temanku, atau aku pergi sama orang tuaku, telepon orang tuaku. Alokasikanlah waktu berapa lama. Kalau kalian sudah mendapatkan semangatnya lagi, segeralah kembali ke belajar gitu. Jadi kita harus disiplin. Paling kuncinya 2 itu sih kalau dari aku. Jadi tetap ya harus bisa ada work life balance karena kita juga manusia ya Kak, perlu banget untuk me time dan juga healing sejenak gitu dari kegiatan kita jalani. Nah tapi ngomong soal burnout juga nih yang tadi Kak Brian sempat mention gitu. Selama kegiatan hektik gitu, entah itu semester lalu atau semester sekarang, ketika sedang menjalani COC juga kan sambil PKM-an ya. Nah kira-kira Kak Brian pernah gak sih ngerasain ini namanya burnout gitu? Terus kalau misalkan lagi ngerasain burnout, kira-kira Kak Brian itu pelampiasannya kemana sih dan cara Kak Brian untuk mengatasi hal tersebut? Kalau burnout itu pasti pernah ya, namanya misalnya kayak waktu itu transisi yang sangat aku terasa adalah dari daring karena kebetulan aku angkatan COVID. Jadi semester 1 tuh full online, baru masuk offline-nya tuh di 2022 Januari itu baru mulai offline, dan kebetulan organisasinya of course ikut transisi juga offline, dan itu sangat terjadi perbedaannya terasa banget. Dan saranku adalah ketika kalian mengalami transisi yang begitu cepat, itu biasanya orang itu ada yang adjustment-nya cepat, ada yang juga lama. Jadi itu kembali ke kemampuan adaptasi masing-masing. Cuman ketika kalian lagi benar-benar capek, istirahatlah. Karena aku juga istilahnya ikut organisasi sesuatu pun aku memikirkan kenapa aku mau ambil di posisi ini, kenapa aku mau ambil event ini gitu. Kayak misalnya end goal-nya tuh apa. Misalnya aku pengen menjadi seorang pemimpin, makanya aku ingin ikut organisasi ini atau kepanitiaan ini karena aku diberikan kepercayaan sebagai koordinator. Itu bisa melatih leadershipku, communication skill dan apapun itu, ataupun networking. Jadi aku melihatnya ke situ. Nah, untuk ngatasin burnout sendiri adalah pembagian tugas sih. Itu sangat penting terutama di organisasi atau kepanitiaan. Yang sering terjadi ketika kita ingin mendelegasikan tugas atau apapun itu, kita merasa aduh takut standarnya beda atau misalnya parameternya nggak sesuai sama dengan apa yang kita mau. Saranku adalah berikanlah kesempatan kepada teman-teman kalian ataupun adik kelas kalian, karena aku pernah merasakan perbedaan yang sangat jelas di mana aku akhirnya mengerjakan semuanya sendiri, akunya jadi burnout sendiri, masih ada kegiatan akademik dengan aku yang membagi tugas, memberikan kepercayaan
kepanitiaan dengan memberikan briefing yang jelas. Karena misalnya kalau organisasi atau kepanitiaan itu ya namanya organisasi itu bersama-sama, bukan istilahnya kalian sendiri yang mengerjakan. Jadi paling kuncinya di situ. Yang kedua, aku kalau dari segi akademik adalah menemukan teman ataupun lingkungan yang suportif untuk belajar. Kayak misalnya aku butuh teman-teman yang udah paham materinya untuk ngajarin aku gitu. Itu juga aku harus cari, ataupun tipenya aku harus mulai nulis ataupun harus mendengarkan ulang lecture-nya atau gimana, itu bisa disesuaikan masing-masing. Yang jelas kalau di lingkungan yang positif itu akan sangat membantu untuk kita maintain motivation dan juga semangat kita. Paling itu sih kalau untuk terkait burnout. Jadi perlu banget ya dukungan dari teman-teman Iya. yang bisa memotivasi kita baik lagi gitu. Nah, tapi kalau misalkan ngomongin tentang circle ya, pertemanan gitu, kira-kira menurut Kak Brian itu Ya Pak, karena itu tergantung dengan kepribadian teman-teman di sini. Ada teman-temanku yang memang memilih habis kuliah, misalnya dia hangout dulu baru belajar juga ada. Ada yang memilih setelah kuliah langsung belajar lagi juga ada. Ada yang memang memilih pulang selesai kuliah malah nggak belajar, belajarnya nanti mepet-mepet ujian tuh juga ada. Dan itu kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Karena sebenarnya untuk menilai apakah lingkungannya cocok atau enggak, pertama, apakah kalian di lingkungan tersebut kalian enjoy atau enggak. Kalau misalnya kalian merasa tertekan, merasa value-nya beda, merasa environment-nya nggak cocok, berarti kemungkinan besar kalian nggak cocok. Yang kedua, of course jangan menilai dari outcome-nya. Ketika kalian di lingkungan tersebut, apakah kalian bisa mencapai goal-goal dan tujuan kalian, atau malah sebaliknya kalian merasa terhambat dengan pertemanan tersebut. Misalnya kalian mau belajar sebenarnya, tapi malah diajak main sama teman-teman kalian, akhirnya nggak belajar, nilainya jelek. Of course tuh lingkungannya nggak baik. Tapi mungkin ada teman-teman yang tipe belajarnya aku harus healing dulu nih setelah kuliah, itu juga monggo. Karena as long as kalian enjoy, as long as kalian nggak tertekan, itu nggak apa-apa. But the key point adalah ketika kalian merasa nggak cocok di lingkungan tersebut, kalian pilihannya dua, tetap di situ, kalian bisa sustain atau enggak, atau pilihan kedua, kalian keluar dari lingkungan itu. Karena kalau kalian tetap memutuskan di situ karena takut kalau misalnya keluar dikucilkan, keluar nanti dihina-hina, itu sama aja kalian membuang masa depan kalian, kalian membuang kesempatan kalian membuang semua hal-hal yang mungkin diberikan Tuhan, tapi terhambat di lingkungan kalian itu. Ibaratnya seperti katak terkungkum dalam tempurung seperti itu. Jadi kalian harus memilih dengan bijak mana lingkungan yang baik, mana lingkungan yang positif gitu. Dan selain itu, jangan lupa ketika kalian merasa nggak nyaman, evaluasi diri dulu. Jangan kalian menyalahkan lingkungan kalian terlebih dahulu, terus setelah itu pindah-pindah. Karena bisa jadi ternyata yang bermasalah tuh diri kita. Jadi kalau misalnya kalian sudah evaluasi diri, lalu merasa ada yang salah, tapi kalian perbaiki, monggo. Tapi kalau misalnya sudah diperbaiki, dan lingkungan tersebut memang masih quote-unquote toxic, berarti memang lingkungan yang bermasalah, gitu sih. Udah banyak banget ya tadi tips dan trik yang Kak Brian kasih gitu, mulai dari cara membagi waktu antara kuliah, terus karir dan juga kehidupan pribadi atau kesetaraan pribadi, terus juga tadi ada ya gimana sih caranya untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan pertemanan kita, cara menyesuaikan diri dengan teman-teman yang mungkin nanti bisa membantu kita dan lain sebagainya. Oke, nah terus Kak ngomongin soal maintenance jadwal-jadwal gitu ya, kayak membagi kesibukan kakak gitu, jadwal-jadwal yang sepadat itu. Kira-kira Kak Brian ada nggak sih tools atau mungkin istilahnya aplikasi-aplikasi ya yang Kak Brian selama ini membantu Brian dalam mengorganisasi jadwal-jadwal yang Kak Brian punya? Kalau misalkan ada, boleh dong berbagi sama kita semua di sini. Oke, aku ada dua. Ini nggak endorsement HP brand tertentu, aplikasi tertentu. Yang pertama ada Google Calendar, karena di situ kebetulan universitasku, fakultasku dan juga prodiku menggunakan itu. Jadi mereka masukkan semua jadwalnya di situ. Jadi aku bisa tahu kapan ada learning skills, kapan ada mata kuliah wajib dan segala macamnya itu bisa masuk di situ. Kapan ada tutorial juga. Yang kedua adalah Samsung Notes. Nah ini sifatnya integrasi. Jadi yang untuk di Google Calendar ini, kalau yang jadwal kuliah tuh udah langsung keplot sampai bahkan Desember
jadwal aku sendiri. Misalnya aku hari ini mau pergi atau misalnya ada jadi speaker tuh aku masukin sendiri dengan warna yang berbeda. Jadi kelihatan aku hari ini ngapain dari pagi sampai malam. Termasuk aku tuh kadang-kadang masukin jamnya. Dan di universitasku pun kalau misalnya kelasnya online itu tuh udah ditautkan link Zoom-nya juga. Jadi kayak udah lengkap gitu loh. Samsung Notes ini fungsinya adalah lebih ke hal-hal yang sebenarnya aku nggak perlu masukkan ke jadwal, tapi aku belum bisa lakukan sekarang. Kayak misalnya aku misalnya mau balas dari Mbak Aura nih, belum bisa balas sekarang. Aku mau balasnya nanti malam. Itu biasanya aku masukin ke notes. Jadi kayak oke, balas ke Aura malam ini gitu, jam 7 atau jam berapa tuh aku masukin ke notes. Nggak semuanya aku masukin ke kalender, karena kalau terlalu penuh dan semuanya terus di situ, itu aku rasa nggak efektif. Jadi kalau as long as yang masih bisa akan segera dilakukan, aku biasanya masukin ke notes. Ataupun plan-planku jangka panjang, atau aku pengen apa yang harus aku lakukan, misalnya persiapan lomba yang disiapin apa aja, biasanya aku masukin ke notes juga sih. Paling 2 itu aku aplikasi. Nah, itu ada 2 ya, Google Calendar sama Samsung Notes. Yes. Nah, mungkin Google Calendar juga teman-teman udah biasa pakai ya untuk menandai jadwal-jadwal yang teman-teman punya gitu. Mungkin Samsung Notes juga bisa teman-teman pakai nih bagi teman-teman yang HP-nya Samsung ya gitu. Nah, soal tools tadi ya. Terus kalau misalkan selain dari sisi toolsnya nih Kak, kira-kira ada nggak sih hal-hal hiburan gitu yang bisa membantu Kak Brian ketika Kak Brian tuh lagi ngalamin demotivasi gitu? Karena kan kita tentu aja ya sebagai mahasiswa yang dipenuhi oleh kesibukan, kepadatan jadwal, pasti pernah ada banget perasaan demotivasi gitu, kayak nggak pengen ngapa-ngapain. Terus gimana ya caranya supaya kita termotivasi lagi gitu? Mungkin ada rekomendasi hiburan yang Kak Brian kasih ke kita, entah itu film atau lagu atau mungkin hiburan-hiburan yang lainnya bisa Kak Brian ceritain ke kita. Kalau misalkan Kak Brian lagi mengalami demotivasi itu, Kak Brian biasanya ngapain? Oke, kalau demotivation, aku nyanyi itu sebenarnya masalah ketika aku burn out atau nggak burn out, aku seneng nyanyi dan memang itu sangat membantu. Mungkin kalau teman-teman di sini yang pernah join live TikTok tuh aku sering nyanyi di situ karena gak tau ya, mungkin dari kecil tuh sudah diperdengarkan hal-hal tentang musik, terus udah diajarin musik juga. Jadi I think it's like part of my life juga, dan itu sangat stress relief banget. Kadang-kadang aku juga sambil mengerjakan tugas itu juga ada musiknya juga, itu membantu untuk aku keep on track untuk fokus. Walaupun kadang-kadang 1-2 kali waktu akhirnya malah nggak fokus kerjaannya, jadi malah nyanyinya. Tapi maksudku itu sangat suatu hal yang positif juga aku rasa untuk aku healing. Dan yang kedua, aku suka nonton juga sih, nonton film gitu, apa yang baru ataupun istilahnya, karena aku tuh tipenya lebih senang audiovisual dibandingkan baca. Nonton film, apalagi film-film yang mungkin ada suatu hal yang kalau disampaikan di buku tuh aku nggak bisa yang kayak memproyeksikan gitu loh. Mungkin kayak one of film ataupun buku yang aku baca tuh Harry Potter, lalu cuman baca buku terus aku memproyeksikan tuh nggak bisa. Jadi dari film itu aku juga bisa belajar banyak hal tentang moral value, apa sih isu-isu sosial yang diangkat atau apapun itu. Jadi itu menurutku healing sih, untuk istilahnya gain knowledge gitu dengan cara hiburan gitu. Oke, tadi ada nyanyi, terus juga ada nonton film. Dan aku juga ini ngikutin si TikToknya Kak Brian, TikTok live-nya Kak Brian. aku juga kalau misalkan setiap Kak Brian live, aku kan kadang nonton ya, dan isinya tuh nyanyi. Nah, itu nyanyi di mobil juga ya Kak? Iya, betul. Wah, jadi bisa menghibur diri juga ya, karena kebetulan aku juga suka nyanyi sih di rumah, meski emang nggak ditampilin karena malu ya, sebenarnya gitu-gitu aja, nggak sebagus Kak Brian. Suara saya juga penyanyi kamar mandi biasa aja. Aduh enggak Kak, aku udah sering banget nonton live-nya Kak Brian, bagus suaranya sebagus itu. Dan juga tadi film ya Kak, jadi Kak Brian tipenya audiovisual, jadi lebih suka melihat gitu, menonton daripada sekadar membaca gitu kan. Mungkin teman-teman juga bisa menjadi inspirasi ya teman-teman, kalau misalkan lagi ngerasa demotivasi, mungkin kita bisa sedikit have fun gitu dengan menyanyikan lagu-lagu yang kita suka, karena dengan menyemangati diri sendiri pastinya kita juga lebih termotivasi lagi ya Kak untuk bisa menjalani aktivitas kita seperti biasanya. Betul. Oke, nah ngomongin soal kegiatan kakak gitu ya, motivasi dan sebagainya, tadi kita udah kupas tuntas gitu ya, mulai dari motivasi kakak itu dari orang tua sendiri, terus juga Kak Brian yang memang anaknya itu sangat positive vibes. Tadi juga teman-teman juga udah berkomentar tentang Kak Brian di kolom komentar, kalau Kak Brian itu orang cowok yang sangat green flag, cowok yang sangat
green forest gitu ya, sangat-sangat positif auranya. Nah, tapi kalau misalkan kita berbicara tentang selama ini nih Kak Brian ikutan kompetisi gitu, pasti ada up and downs-nya, nggak melulu menang gitu ya mungkin Kak. Gimana sih rasanya gitu Kak Brian kalau misalkan menghadapi kegagalan, dan cara Kak Brian ketika menyikapi pada saat Kak Brian itu belum bisa mencapai apa yang Kak Brian inginkan. Baik, berbicara terkait kegagalan, dulu Brian yang dulu adalah seorang yang sangat aku merasa bahwa semua yang aku mau aku harus dapat, baik itu lomba, baik itu dalam hal akademik atau apapun itu. Tapi beberapa kali dan bahkan terakhir ini juga di tahun ini tuh selalu ditegur sama Tuhan, Brian, bukan semua yang kamu mau, bukan semua yang kamu inginkan itu yang terbaik gitu. Tapi menegurnya caranya Tuhan tuh macam-macam. Ada yang mungkin akhirnya sesimpel aku jadi telat submit jadi nggak ikut lomba, atau mungkin aku ikut lomba tapi nggak menang. Cara Tuhan tuh macam-macam, unik, dan juga aku bisa bilang unbelievable. Tapi yang menjadi penting adalah apa sih sebenarnya maknanya di situ. Karena yang Tuhan rencanakan itu aku rasa selalu lebih baik daripada yang aku rencanakan, dan aku melihat bagaimana Tuhan selalu provide aku hal-hal positif, hal-hal baik, mungkin dengan cara menghadapi kegagalan dulu, dengan cara melalui tangisan dulu. Karena sebagai manusia pasti tidak mungkin tidak pernah mengalami kegagalan, ataupun bisa jadi kegagalan ini mungkin masih yang pertama ataupun masih awal-awal, di depan masih akan banyak sekali kegagalan yang dihadapi gitu. Tapi yang menjadi key point dari aku adalah pembelajarannya apa sih. Sesimpel misalnya aku ikut Mapres juga nggak langsung berhasil, aku tahun lalu ikut tapi kalah dulu, tapi ternyata dari kekalahan itu aku mendengarkan apa yang kurang, apa masukannya, kritik sarannya, ternyata itu bisa membawa aku menjadi juara di tahun depannya. Mungkin itu salah satu Tuhan memberikan cara. Jadi saranku adalah ketika menghadapi kegagalan, jangan coba untuk melawan apa yang sudah Tuhan berikan gitu loh. Jadi instead of kalian melawan realitanya, kalian berusaha memaksa dunia mengikuti kemauan kalian, kalian coba carilah apa pembelajaran yang didapatkan gitu. Jadi aku mungkin bilangnya kayak Kak Brian terlalu oportunis, kayak melihat sesuatu walaupun kegagalan pasti ada positifnya. Ya, but that's real. Kayak itu sangat membantu aku untuk apa ya, come out, untuk tidak stres berkepanjangan, tidak merasa sedih, atau kalau bahasa Jawanya tuh getun gitu ya. Karena kalau misalnya kalian cuman blaming yourself, kalian nyalahin Tuhan bahkan, kalian nggak bakal berkembang sih. Jadi itu salah satu hal yang membuat aku bisa ada di titik ini ya, karena bantuan Tuhan, dan juga memang itu nggak semuanya ibarat kesuksesan aja, pasti ada kegagalan. Seperti yang tadi sudah Kak Brian sampaikan juga ya, di awal selalu membawa Tuhan gitu berserta, dan selalu berpositif thinking gitu, karena gak semua rencana yang kita ingin dapatkan atau kayak harapan-harapan kita itu terpenuhi semuanya, karena pasti Tuhan juga lebih tahu gitu apa yang terbaik buat kita ya Kak. Dan siapa tahu kalau misalkan kita gagal sekarang, itu sebenarnya bukan kegagalan, itu dari awal gitu untuk kita menyambut rencana Tuhan yang lebih indah nantinya. Kita juga harus berpikir positif kalau misalkan Tuhan juga nggak akan meninggalkan kita, dan pasti Tuhan juga lebih tahu gitu kita bisa atau enggak, kita mampu atau enggak. Aku juga selalu berpikir begini sih Kak, kayak kalau misalkan aku belum bisa mendapatkan apa yang aku mau, pasti Tuhan juga berpikirnya kalau kamu belum mampu untuk melakukan hal itu, kamu bisa menjadi lebih baik lagi dengan melakukan hal yang lain gitu. Jadi memang ada masa-masa di mana kita juga harus berpikir ke diri kita sendiri gitu ya, dan kita nggak nyalahin diri kita sendiri atau bahkan nyalahin Tuhan dan orang-orang di sekitar kita. Mungkin belum waktunya aja, dan mungkin emang kitanya nggak tahu, belum tahu waktu itu ternyata rencana Tuhan sih udah gitu. Iya, betul. Ya. Wow, sungguh insightful ya tadi teman-teman jawaban dari Kak Brian. Nah, mungkin kita memasuki pertanyaan terakhir nih Kak. Kayak teman-teman di sini kan udah ada nih 100 lebih teman-teman yang dengerin Kak Brian di sesi talk show kali ini gitu, dan teman-teman mungkin juga salah satu tujuan teman-teman mengikuti webinar hari ini adalah pengen tahu nih gimana sih cara Kak Brian untuk stay positif, karena mungkin teman-teman juga di sini ada yang lagi merasa burn out, lagi merasa demotivasi, atau bahkan teman-teman juga lagi pengen tahu nih gimana sih caranya memanage waktunya untuk bisa lebih berprestasi lagi. Kira-kira Kak Brian punya nggak sih pesan untuk teman-teman untuk tetap
tetap semangat terus kuliah, mengejar cita-cita, mendapatkan prestasi, dan yang pastinya pesan bagi teman-teman untuk bisa tetap selalu mengutamakan pemikiran yang positif di tengah gempuran hal-hal yang bikin teman-teman sedih dan kecewa. Oke, satu, dekatkan sama diri kita sama Tuhan ya. Terlepas apapun agamamu, kitab sucimu, dekatkanlah sama Tuhan, karena itu aku rasa sangat membantu ya. Itu sudah difasilitasi kita bagaimana bisa berkomunikasi, karena ibadah itu komunikasi juga ke Tuhan. Karena menurutku ya, aku nggak apa-apa, aku juga sering curhat sama Tuhan. Walaupun aku seneng ataupun gagal tuh aku juga, Tuhan kenapa sih aku gagal tuh aku juga curhat. Walaupun sering kali termasuk aku yang namanya manusia, ketika senang tuh suka lupa sama Tuhan ya. Yang kedua, kalian sebagai individu itu unik. Apapun, mau asal daerah kalian manapun, ras kalian apapun, agama kalian apapun, kalian itu unik. Jadi ketika kalian ingin menjadi seseorang yang berhasil, tidak harus melalui perlombaan yang sama, opportunity yang sama, magang yang sama, organisasi yang sama, nggak perlu. Kalian harus tahu kemampuan diri kalian apa, kalian harus mengenali dengan baik, lalu lakukanlah dengan pede, lakukanlah dengan baik. Ketika gagal, ketika jatuh, bangkit lagi. Waktunya kalau misalnya untuk sedih, ya monggo sedih, nggak apa-apa. Karena aku nggak bisa bilang kayak ketika gagal nggak boleh sedih, nggak mungkin. Karena aku pun juga merasakan kesedihan. Cuman pesanku adalah life must go on. Kalian harus tahu hidup kalian akan terus berjalan. Tidak mungkin kalian, dunia ini akan menunggu kalian selesai bersedih ria, baru nanti jalan lagi, tuh nggak mungkin. Hidup ini akan terus berjalan. Take your time, sedih nggak apa-apa. Tapi yang penting kalian punya target ke depan, kalian mau achieve apa. Paling itu sih. Oke, itu tadi teman-teman pesan dari Kak Brian buat bagi teman-teman bisa lebih semangat lagi nih kuliahnya setelah ini. Mungkin bagi yang maba gitu, karena kebanyakan mungkin di sini maba ya yang baru masuk kemarin, untuk bisa lebih semangat lagi kuliahnya. Terus bagi teman-teman juga yang mungkin satu angkatan sama kalian di semester akhir, semangat lagi di tengah gempuran tugas akhir dan lain sebagainya. Aku juga berharap teman-teman selalu kuat di sini, selalu bisa mengandalkan Tuhan. Itu jangan lupa kalau misalkan kalian juga punya Tuhan, keluarga dan teman-teman yang selalu bakal bisa bantuin kalian. Terus juga jangan lupa untuk tetap memvalidasi perasaan kalian. Nah, kalau misalkan kalian lagi sedih, kecewa, kalian nggak apa-apa nangis, kalian nggak apa-apa merasa sedih, kalian nggak apa-apa untuk bisa curhat ke teman-teman kalian. Jangan pernah dipendam gitu ya. Tapi ingat, kalian juga harus bangkit dan mengejar cita-cita kalian dan juga lebih berprestasi nantinya, karena setiap kegagalan itu juga pasti punya keberhasilan gitu. Karena nggak pernah akan ada pelangi kalau nggak ada hujan ya Kak. Betul. Nah, mungkin Kak Brian, itu tadi sesi talk show kita kali ini. Mungkin ini juga saat yang ditunggu-tunggu ya sama teman-teman, apalagi kalau bukan sesi Q&A. Nah, di sini teman-teman panitia ya menyiapkan slide bisa pindai kode batang yang ada di layar untuk menyantumkan pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang nantinya bakal kami pilih, terus juga bakal dijawab sama Oke, kita kasih waktu sampai berapa nih teman-teman panitia? Oke, 1 menit ya teman-teman untuk bisa mengisi pertanyaan di slide 2-nya. Sambil nunggu teman-teman ngisi, mungkin kita juga bisa sedikit chat